nggak ngajarin. BMN barang di negara boleh dipinjamkan sama warga. Boleh. Ya, boleh. Tapi apabila dipakai sama pemerintah harus dikembalikan. Ya. Itu intinya. Ya. Saya nggak ngajarin loh. Ya. Kebetulan saya di jalan semua ngasih izin. Ya. Jadi maksud saya, tolong masalah itu kan sekarang ini udah terlanjur semua udah dibenahi sama warga. Kami diberi kesempatan untuk itu. Ya. Nah, kalau masalah jembatan, kalau yang namanya jembatan bukan bangunan, tapi kalau bangunan biasa di tempat tinggal. Cuman kalau ada pos ronda dan sebagainya itu boleh kita nanti sepakati sama warga bahwasanya ini perlu perbaikan. Itu Pak Diki intinya. Sekarang tuh resah semuanya. Izin Pak, boleh potong? Yang sekarang Bapak di situ, tinggal di situ? Ya. Di lahan? Ini lahannya BMN. Negara. Oh. Oke, nggak apa-apa, cuma itu aja Pak. Tinggal itu saya. Iya, ya cuma pengen gitu Pak, saja. Iya. Iya. Nah, saya mungkin memperbanyak makanya itu bagus. Iya. Intinya itu resah tadi. Jadi dari kemarin resah. Tapi kalau memang ada untuk perbaikan lain atau kurang, saya kami tinggal di hulu Pak. Hilir. Kalau hilir bawah. Nah, yang mampet sungai itu ada di hilir. Dan juga air buat ini, buat irigasi. Kalau saya lihat dengan perkembangan dengan diberikan izin semua sawah itu katakan sawah zamannya Pak Harto, saya beri masukan lagi. Nanti di Gerindra juga saya akan dapat. Itu Pak. Jadi sampaikan saja dengan Pak Hendra, kan, supaya nggak usah beginilah surat. Saya mau tahu dari SDA mana nih, provinsi, kabupaten, ya kan? Kalau SDA itu nggak mungkin kementerian, karena ada diwakili BWS. Dalam suratnya tidak ada. Inilah minta tolong ada surat gitu. Saya senang loh kalau Pak Hendro nanti saya telepon Pak Hendro. Oke, izin Pak, saya mau nerangkan dulu ya. Biar kita satu kacamata lah ya. Sesuai dengan Permen PU nomor 4 tahun 2015 tentang Permen PU tentang kewenangan irigasi, ini merupakan kewenangannya Saruh ya ya udah maaf. Kenapa ada provinsi di sini? Kami diperbantukan oleh Pak Gubernur itu untuk mendata, yaitu untuk mengukur lahan milik negara sampai mana. Itu ya, itu kita sepakat itu dulu Pak. Kita kemarin menginventarisir ada berapa bangunan, dideklarasikan di kecamatan, ada sekian bangunan. Kemudian sekarang hari kemarin pagi juga pihak pimpinan kami coba ukur berapa gitu yang tanah negaranya mana, ada hak negaranya kemana kan. Yang diukur apa ya? Mohon maaf. Nampak basah, Padan. Sepadan. Nah itu yang ini kan ada Pak, tanahnya PJT sebetulnya, tanah negara lah ya itunya yang tanah negara BMN. Nah BMN itu Pak yang kami sekarang sedang lakukan. Masalahnya nanti ke depannya ini nanti kebijakan pimpinan gitu ya. Nah maksud saya tolong kebijakan pimpinan juga supaya warga jelas dibuat surat baik supaya nanti kan jelas ya. Kalau yang surat program ini jadi bantu dari masyarakat itu apa ya kan, sampai di mana masyarakat ya. Kalau memang ini surat sebetulnya kewenangannya kemarin itu BBW sama PJT Pak. Nah itu sudah kami sampaikan, dan sekarang kemarin itu dengan BBWS itu sebetulnya sudah ada di sini memiliki surat. Nah mungkin dari PJT juga akan ada teguran kalau memang tidak mungkin atau ada pemberitahuan itu bahwa akan dikembalikan ke semula negaranya tidak lagi. Kalau sudah punya izin bagaimana? Nah kan di dalam izin sudah mau tahu seandainya negara membutuhkan, nah kan diambil tanpa minta penggantian. Ada itu klausannya. Ada. Iya. Itu. Nah, sekarang kan ya negara membutuhkan nih untuk masuk contohnya. Nah ini kita berbicara contoh. Oke, saya potong sedikit. Ya.
Kalau fasilitas Kalau versi teknisnya, sempadan itu nggak boleh bangunan rumah sebetulnya. Kalaupun dari PJT juga, itu untuk pertanian izinnya. Ada, klausanya ada Pak. Kita baca aja, kita ada PPL, ada apa sih? Apa lagi namanya? Pokoknya izin ada 2 dari PJT itu. Ya, hanya menghitung aja dulu Pak. Lebar kuantitinya. Ya, belang salurannya kan beda-beda nih. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang udah 1 meter sebelah sana. Sebenarnya gini Pak, sedikit Pak Diki. Sebenarnya dari pihak PJT itu sudah memberikan tahu kepada warga yang menempati rumah yang di bantaran kali sekunder. Sebenarnya Bapak itu menindaklanjuti aduan dari PJT Pak. Karena aturannya Pak dari PJT ada PJT Pak. Nih suratnya. Orang PJT dia. Ya Mbak. Ada Pak. Kalau nggak salah itu bulan Maret. Oh ya, bulan Maret itu suruh surat ke PSDA Pak. Dari PJT tembusan ke PSDA ada suratnya. Caca. Dari Caca. Nah, saya kasih ini aja lah. Allah artinya makasih. Nanti saya Pak Kades, ada Pak Kades, saya baca ya. Jadi intinya gitu. Ujuk-ujuk PSDA. Provinsi. Itu yang saya kaget. Kalau secara ya administratif saya masih abu-abu. Saya. ini Pak. Tapi dalam surat yang dari PJT itu tidak ada PSDA, tapi BWS. Iya. BWS. Ada BWS. Kewenangannya kementerian. Tapi tidak ada masalah itu bagi saya tidak. Kalau saya terima kasih. Saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Esmira. Saya bilang Esmira dulu ya sebentar. Gitu. Sama Bu Warni. Sama Bu Warni kayaknya. Jadi maksud saya gini. Kalau supaya tidak bisa, kalau memang itu untuk dibikinkan landing, tadi saya dengar dari staf Bapak, ya itu bagus. Saya mendukung. Bahkan yang programnya nanti di atas bangunan ada di atas saluran, kita akan kapan kasih tahu. ini Pak nih suratnya nih. Nah, surat teguran. Nah, pembongkaran jembatan dari ST. Ini bangunan. Nah, ya. Untuk perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Saudara telah melakukan aktivitas pembangunan konstruksi bangunan jembatan permanen tanpa izin di sepadan saluran sekunder Pasir Panggang. 2, aktivitas saudara bagaimana butir 1 di atas dapat mengganggu kegiatan operasional dan pemeliharaan OP saluran irigasi. 3, atas hal tersebut di atas kami minta agar saudara segera membongkar konstruksi bangunan = jembatan permanen tersebut, dikembalikan fungsinya lagi saluran sekunder tersebut ke kondisi semula dengan tanpa menuntut ganti rugi itu. Nah ini nih ya Pak Endang Juarsa. Nah ini salah satunya. Nah di sini saya juga dapat tembusan. Ini kalau nggak salah di bulan Maret. PSDA Pak. PSDA. Ya PSDA itu menindaklanjuti surat ini Pak. Bukan. Gitu. Kalau tembusan itu mereka dari tahu. Ya. Jadi ada kebijakan buat mereka. Ya, secara administratif. Iya. Saya nggak ngerti tuh. Saya masih belajar nih. Secara administratif Pak. Jadi PSDA ditembuskan sehingga tahu. Nah ini mungkin PSDA dibisik-bisik. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu. Jadi Pak, saya mau tolong jangan terlalu lebar, bukan membisik-bisik kita. Bukan, ini kan tidak ada tembusannya. Maksudnya ini puntennya. Saya institusi saya jaga juga itu. Saya jaga, jangan sampai institusi saya salah paham. Jadi di sini tidak ada. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang saya ingin tadi dengar dari teman-teman Bapak, dari staf Bapak, Pak Diki, itu memperbaiki landing. Kalau setuju kalau gitu, saya dukung. Saya bisa warga juga Pak Kades ya. Kita bisa sama-sama memberikan bantuan apa itu yang bisa didukung. Saya bisa mengarahin nanti mereka Pak Kades. Kalau kita selingin,
apa-apa. Kan? Nggak apa-apa. Iya udah, Kita udah dukung. selesai kan, gitu kan. Selesai. Kalau memang negara itu ini karena tanah negara, negara membutuhkan, ya kembalikan. Intinya begitu, selesai. Kalau dibutuhkan itu ada penjelasan. Ya. Ini mau dibikin apa? Nah itu mau diadakan RTH barang. Iya, harus ada penjelasannya gitu. Iya. Jangan sampai nanti salah paham. Kembalikan semula. Kalau kembalikan semua nggak ada masalah. Karena ada di BNN itu pasal berapa ya? Saya lupa. Kan saya sampaikan. Barang milik negara bisa dipakai. Boleh dipakai warga. Ya, boleh dipakai warga. Apabila nanti kalau sana dibutuhkan pemerintah, kita serahkan lagi. Artinya ini untuk digunakan apa gitu loh. Ya, saya bilang tadi untuk RTH dulu. Kalau RTH, kenapa nggak dari dulu kan gitu? Ini maaf saya menjelaskan ya. Kenapa nggak dari dulu kan gitu RTH? Gitu. Intinya gitu. Ya. Jadi kami ingin dari warga itu ada semacam surat gitu. Bahwasanya untuk bisa penjelasan ini Pak Kades. Ya kita juga jadi jelas itu. Nah kalau memang itu tadi bilang Pak Diki, oke, nanti saya juga langsung ke Pak KDM, ke Pak Kadis, pengairan, Pak Kadis, terus saya ke Pak KDM. Itu maksud saya, ini memang kalau dikembalikan ke negara nggak ada masalah. Karena memang itu kepentingan negara. Tapi kepentingan negara ini untuk RTH. Dari dulu kenapa nggak RTH? Tapi kalau ada untuk apa yang lain, silakan. Apa yang lainnya Nggak tahu saya nggak. ya aja kita kembalikan dulu ke negara dulu Pak. Bukan, kalau kembalikan negara, Pak ada apa nama penjelasannya. Contoh jalan provinsi. Kita kalau saya kasih keluar izin, itu nanti apabila dibutuhkan, saya jelasin kembalikan ke negara. Apabila ada pelebaran, kalau nggak ada pelebaran, kalau ini sungai mau dilebar, makanya saya bilang Pak itu tidak sekolahin bapak. Ya, tapi ada pelebaran, misalnya muka air penampang basahnya kecil, itu kalau lebarin. Ya itulah sekarang itu inventarisasi dan investigasi Pak. Ya kita inventarisasi ini saluran itu apakah memang ada okupasi penyempitan karena nggak sama begini gitu. Kalau memang ada okupasi pengambilan yang menyempitkan mau di hulu mau di tengah mau di hilir, kita balikan lagi ke awal. Setuju, tapi itu lurus. Kita lihat aja nanti pemakaiannya sekarang. Bukan, Iya. tadi sudah dilihat ke Mas Bapak, saya gitu. Lurus dan air ada saksinya dari Pak Kades, air lancar, Iya. lancar gitu. Gini Nah, aja Pak. sekarang Pak yang jadi pertanyaan saya. Kalau itu mau diluruskan, harus pakai alat berat. Diluruskan gimana? Aliran airnya ini mau diluruskan. Ya, Memang udah lurus Pak. kata siapa? Ini ukuran dari sini Pak beda-beda Pak. Ada yang 4 meter, ada yang 2 meter setengah, ada juga yang setengah meter. Iya. Gitu kesananya ya. Makanya saya bilang tadi iya. dalam program itu dibuatlah surat dengan desain. Iya. Desainnya, nah nanti warga kita bisa kasih surat. Iya. Nah, itu lagi investigasi belum. Nanti kita sampaikan Pak. Iya. Sabar dulu Pak. Enggak, saya bukan itu. Saya ada penjelasan aja dulu. Iya, kan seperti itu. Kemudian saya investigasi dulu, lebar penampang basahnya berapa, dimensinya seperti apa, nanti berapa sempadannya, dipergunakan untuk apa sih gitu sempadan itu. Terus saya dulu kan, Bapak lari ke sempadan atau ke penampang basah? karena saya instruksi dari Pak Kadernya begitu. Itu waktu di TikTok. Oke. Ada. Pak Diki, nanti mungkin kapan ya saya Pak Diki kita akan tanyakan ini dari Pak Diki gitu. Nanti saya akan tanyakan. Pak Hendra juga akan saya tanyakan. Pak Diki juga. Lebih bagus Pak. Lebih bagus Bapak nanyakan langsung ya. Jangan sampai ini abu-abu. Ya kan? Kalau Pak Diki ngomong gitu, saya setuju. Tapi saya akan menjelaskan. Jadi gini Pak, nih saya sedikit jelaskan ya. Sebenarnya ini adalah menindaklanjuti surat yang dari PJT, ya itu. Nah, ketika Pak Gubernur datang ke Karawang, kunjungan ke Karawang dalam rangka ulang tahun hari jadi Kabupaten Karawang, Pak Gubernur berhenti di sana, ya ngobrol dengan para petani.
kenapa sih aliran air ini bisa tidak nyampe? Ya keluh kesah para petani itu disampaikan. Salah satunya dia selama ini nyedot dari kali Cisalak. Nah itu disitulah Pak Gubernur nyelusuri di mana sih kendalanya, gitu ya. Lokasi mana Pak? Di sana. Ya iya, kan airnya dari sini. Gitu ya. Kalau ini Tadi selusuri ternyata banyak aliran sungai yang diaruk, yang dibangun. Itu Pak kendalanya. Termasuk di sini udah ada surat himbauan itu ya, pemberitahuan kalau nggak salah di bulan Maret. Itu ya. Bangunan yang di atas kali aliran SS Pasir Panggang itu segera lakukan pembongkaran. Tapi kan sampai saat ini warga tidak ada, ya. Iya, tidak ada upaya maksudnya Pak. Kayak contohnya di sini, apalagi ini di bawah tol, terus ininya ditutup, di rumah lagi. Kalau itu setuju saya. Betul, iya. Awal mulanya di situ Pak. Tapi kalau kita gitu. melihat konteks dari sana, itu memang saluran ada delta gitu. Betul, Ya, betul cuma- Pak. Tapi gitu. yang setahu saya dari dulu itu saluran itu sama Pak. Kalau Lebarnya sama. kalau itu kecil Pak. Kalau yang ini lebar. Betul, lebar. Dari sini lebar. Gampang Ya, banget. dari 3 ke 2 lebar. Dari 1 ke 2 kecil. Ada juga yang setengah meter tadi diukur. Ini tim nih, ukur Pak. Ada yang setengah meter lebarnya. Nah itu yang masalah. Yang di sini setengah meter. Enggak, yang di sini mah benar sampai 4 meter. Ya, minimal 2,5 meter. Itu. Lebih Pak. Mana? Lebih. Ini, Pak, rata-rata 3 sampai. Coba Bapak cek yang di ujung sana. Saya punya itu saya hitung setengah. Iya, 4,5 Bapak betul itu mah. Yang sebelah sana Pak, ada ya, ada yang 1 meter. Cek aja Bapak sampai ujung. Nah itu kalau dilakukan, ya misalnya dikeruk aja normalisasi, alat berat mau lewat mana? Kalau tidak mengorbankan bangunan, itu Pak. Ya, Kalau saya gitu. berpikir gini, Gini, maaf dulu ya Pak. Makanya ini warga, kalau saya kan jangan seudon kepada saya. Ya karena sekarang sistem kerja itu harus transparan. Salah satunya membuka publik Pak. Itu kan kemarin kan banyak yang seudon ke saya pada yang minta. Ini otaknya Pak Lurah. Itu kan salah. Ya nggak? Iya, sedangkan ini kan program pemerintah. Kalau saya sebagai pimpinan di paling bawah, pemerintahan paling bawah, masa saya tidak manut dengan pimpinan yang di atas? Iya, itu Pak. Namanya program terencana, makanya Iya. tadi beliau menyatakan mau dihitung dulu, Nah. mau diukur dulu. Iya. Nah, sekarang diukur, nanti berapa penampang basahnya, nanti setelah dari sini. Oh, ini gini Pak. Tapi kalau Ini program sebenarnya mah namanya udah ada program, tahapan Pak. Ada aturan. Termasuk pendataan rumah warga sudah semua. Ya, udah. Sekarang ini yang memastikan berapa sih aliran sungai Pasir Panggang itu panjangnya, lebarnya, bahunya itu Pak. Sekarang ini kalau untuk pendataan kan semua sudah masuk. Gitu. Pendataan apa ini? Pendataan warga yang menempati. Diminta KTP-nya. Iya. Dan tidak tahu permasalahan. Itu loh Pak. Kalau Itu penting, ya. iya Saya warga lah. gini Pak, Saya warga lah. saya Warga sering Bapak nyampaikan nih. iya ke RT ke RW. Makanya warga itu kalau tidak jelas yuk kita musyawarah. Iya. Ya itu saya mau menyampaikan, tapi kan tidak ada reaksi. Tapi kalau Itu. minta KTP duluan terus ujung-ujung nanti ada redaksi. Sebelum itu Pak, saya udah menginstruksikan nih ke Pak Kadus, ke Pak RT ya. So kalau memang warga mau menanyakan yang detail, yuk saya bisa bicara, menyampaikan itu ya tentang program ini. Itu Pak ya. Saya masih saya pernah di pemerintahan. Iya betul. Yang namanya program harus terencanakan. Nah, Jadi seperti tadi mereka desain dulu. Iya. Berapa penampang basahnya. Nah. Kalau itu saya setuju. iya. Ya kan? Tapi kalau ini pemanfaatan ini nanti BUMN-nya itu saya mungkin mau tanda tanya. Iya. Itu aja intinya Pak. Iya. Nah, masalah lintasan ada di air itu misalnya mau dibongkar, Iya. yang disebut jembatan berbeda dengan bangunan. Tapi ada bangunan, ada jembatan. Iya. Ya di situ ya. Nah, jembatan seperti apa? Kalau di pemerintahan provinsi maupun kabupaten ada standarisasi PUPR, Iya. itu jembatan itu di atas 5 meter Pak. Betul, Pak. Kalau di bawah 5 meter itu nggak disebut jembatan. Jadi gini, kan pemerintah juga
waktu bikin aliran sekunder ini sudah menyiapkan jembatan. Ya. Itu dari sini aja ada 3 jembatan yang dibangun oleh pemerintah dulu. Kan sekarang hampir setiap rumah bikin jembatan. Yang parahnya lagi, ini dicor aliran, bikin rumah. Itu yang masalah, Pak. Kalau dia bikin di atas jembatan ya itu memang salah. Iya, salah. Nanti kita- Coba sama Bapak hitung. Sekden, Ya, sama Kadut, kita akan sepenjelasan. Iya. Iya. Itu aja intinya. Tapi kalau misalkan tadi ada perbaikan lane, itu program mereka. Iya, program mereka. Karena di atas itu memang kan batu-batu Pak. Betul. Nggak perlu pakai alat berat. Jadi pasang apa namanya? Kalau untuk pasang bongkar, pasang bronjong atau pasangan batu itu, jadi pasang gas ngerti. Iya. Jadi intinya saya setuju Pak kalau itu. Mereka tadi bilang itu. Nah, oke lah kalau gitu. Nanti kita akan kasih tahu sama warga. Ya. Dan intinya kalau ada bangunan di atas kali, baik apa namanya itu satpam apa? Kalau orang jaga-jaga tuh posyandu tuh kita pindahin nanti. Tapi nggak itu. Setuju Pak. Iya. Tapi intinya sekarang tinggal nunggu dari Pak Diki nanti. Iya. Kan Bapak udah pengalaman lah di Pemda. Kalau saya mah kan menindaklanjuti apa yang saya disuruh ya saya harus selalu ngawal, Pak. Kalau Bapak Ya, itu begitu. sih bagus. Iya, Tapi gitu. kan kita Nah. Pak, tanya juga mana suratnya Apa ini? dari pemerintah daerah, misalkan dari gubernur, mana ada surat bikin Kan saya mah gini, Pak. supaya warga gini Pak, warga itu resah. Tadi kami rapat itu gitu Pak, resah Pak. Permasalahannya di situ. Iya. Kalau masalah nanti kita menjelaskan itu, misalnya ada bangunan di atas, ses Pak. Iya. Saya bantu tuh. Itu, cuman kalau jembatan Bapak tahu sendiri kan gimana mulai. Bapak sendiri kan ada ini nggak, ada kendaraan juga kan? Itu. Maksudnya Pak, dari pihak PJT itu jembatan itu jangan terlalu banyak. Ya, waktu kemarin saya udah ngomong, itu jembatan itu dari 1 sampai 2 itu boleh 1 lah bikin di mana kesepakatan. Nah, nanti kita gini. Kalau sekarang kan dilihat bangunannya aja kayaknya ngelonjor tuh kali, tak itu yang bikin bingungnya saya Pak. Itu kalau di atas tadi mah nggak benar. Ya iya, Oke. udah banyak gitu Pak. Ya sudah Pak, izin gini Pak, kita biar nggak ini kita ada sedang kerja Pak ya. Nanti nunggu aja surat. Kalau Bapak minta surat, kita turun, kita hadirkan surat. Ya. Itu tapi yang berwenangnya. Kalau kami SDA di sini, wah ini saya nggak ada, kami dibantukan oleh Pak Gubernur untuk membantu. Intinya begitu Pak. Ada masalah? Iya. Silakan Iya. ulang juga Iya, Bapak. ya. Intinya begitu. Saya mau nanya diskusi untuk apa? Iya. Untuk perbaikan landing di atas. Oh, setuju. Kita bantu Mas. Kita nanti selanjutnya ya, bahas itu Pak. Enggak, saya nanti pendapat pasangan saya bisa. Oke Pak, mohon maaf ini Pak, terima kasih. Ya, Oke. lagi ke soalnya. Jangan sampai kita Wah, belum selesai Pak. Ya. Kemana? Saya kesana ini kalau Pak Diki.